Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Ahmad Solihin. Pada video kali ini kita akan membahas kembali terkait dengan mata kuliah penambangan data atau data mining. Dan topiknya kali ini masih melanjutkan topik pada video sebelumnya, yaitu mengenai data preprocessing. Baik, fokus kita pada video kali ini adalah tiga hal, yaitu data reduction, data transformation, dan data discretization, dan juga data integration. Ya, sebelumnya kita sudah bahas apa itu data set, apa itu data preprocessing secara umum, data cleaning, dan sebagainya. Ya, data reduction. Nah, mengapa reduction itu penting gitu kan ya? Data itu seringkali data set ya itu sangat besar ya. Ya, jadi data seringkali itu memiliki jumlah volume yang sangat besar gitu kan ya, sehingga tentunya data yang sangat besar tadi itu, semakin besar data akan menyebabkan proses mining ya itu menjadi lebih lama gitu kan ya. Analisisnya juga menjadi lebih lama gitu kan ya. Ya, padahal kadang kala gitu kan ya, besarnya data tadi itu juga banyak data-data yang mungkin tidak valid gitu kan ya. Nah, bagaimana mengatasi atau mengurangi ya, strategi untuk mengurangi jumlah data tadi gitu ya. Yang pertama adalah mengurangi dimensinya. Mengurangi dimensinya ini artinya mengurangi fitur gitu ya. Mengurangi fitur, mengurangi kolom gitu ya. Kolom-kolom yang tidak dipakai tentunya itu bisa dihilangkan agar nanti tidak perlu diproses. Contoh misalnya dalam prediksi katakanlah prediksi apakah nasabah itu nanti kreditnya lancar atau tidak gitu kan ya. Itu mungkin kita punya field yang terkait dengan nama gitu kan ya. Tapi nama apakah kira-kira mempengaruhi keputusan akhir atau tidak? Ya, kalau sekiranya tidak, itu bisa dikurangi ya, bisa dihilangkan saja gitu ya. Itu yang namanya fitur selection nanti gitu ya. Mengurangi fitur, mengurangi kolom gitu ya, untuk keperluan ya tadi hanya kolom yang penting saja yang disertakan agar dimensi datanya menjadi berkurang. Yang kedua, numerosity reduction. Ya, ini adalah pengurangan secara numerik gitu kan ya. Data-data itu memang benar-benar dikurangi. Yang tadinya mungkin 100 data, wah mungkin ada yang berkurang, ada yang berulang gitu ya. Maka itu bisa dikurangi menjadi yang lebih sedikit. Oke, baik, selanjutnya gitu ya. Nah, masalah dimensi tadi ya. Dimensi itu ketika dimensinya itu besar ya, data itu akan meningkat ya, secara ukuran itu akan menjadi sangat besar, dan tentunya itu akan menyebabkan mungkin kombinasi proses analisis itu menjadi sangat bervariatif ya, sangat banyak gitu kan ya, sehingga itu menjadi efeknya adalah ya performa gitu kan ya. Dimensi yang besar itu akan mengakibatkan proses analisisnya itu menjadi lebih lama gitu ya. Nah, kemudian bagaimana strategi untuk mengurangi dimensi tadi ya. Ya dalam rangka tadi ya, menghindari ya kutukan dari dimensi tadi ya. Bahasanya kutukan ya. Ya kelemahan dari dimensi atau akibat dari dimensi yang besar tadi itu kita kurangi gitu kan ya, agar prosesnya bisa lebih cepat ya. Kemudian tekniknya. Nah, tadi ada dua. Ada fitur extraction sama fitur selection. Fitur extraction ini ada antara lain tekniknya ada wavelet, ada PCA, ini yang sering digunakan ya. PCA mungkin pernah dengar, Principal Component Analysis.
Kemudian ada di bagian feature selection ada filter, wrapper, dan embedded. Ya. Kita coba lihat yang pertama PCA. Ya, PCA ini intinya adalah ya tadi ya, mengurangi dimensi data dengan melihat apakah data itu berulang atau tidak, sama atau tidak. Jadi data yang sama itu dihitung sekali aja gitu, dituliskan sekali. Intinya gitu. Ya, jadi data yang sama itu tidak perlu diulang-ulang gitu kan ya. Jadi mengumpulkan data yang sama baru nanti akan dikurangi dimensinya ya, mengurangi dimensinya. Atau misalnya katakanlah misalnya kita punya data panjang, lebar sama tinggi. Ya, panjang, lebar sama tinggi itu ada datanya, ada nilainya. Nah, dari panjang, lebar sama tinggi kita bisa menghitung itu sebagai volume kan. Nah, jadi kita cukup mengganti panjang, lebar, dan tinggi menjadi volume. Ya, nah sehingga kita berkurang 3 ya, berkurang 3 kolom ya, kemudian menyisakan volume saja. Itu salah satu contoh mungkin ya penggunaan PCA ya, Principal Component Analysis. Dan ini hanya untuk data numerik ya. Jadi kalau yang data yang non numerik tidak bisa digunakan karena ada perhitungan-perhitungan yang memang sifatnya aritmetik tadi gitu ya. Jadi ini langkah-langkah PCA. Yang pertama adalah datanya masih dalam format matriks M kali N ya. Dimensinya banyak. Nah, dicari ya, dilakukan standarisasi data, covarian, dihitung korelasi dan sebagainya, kemudian nanti ada proses PCA-nya ya, sehingga nanti dihasilkan data hasil transformasi dengan dimensi M kali K, di mana K ini adalah ukuran ya tadi ya, ukuran yang di bawahnya N. Jadi harusnya tadinya M kali N nanti jadinya M kali K, di mana K ini menjadi lebih sedikit dibanding N. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian fitur atau attribute selection ya, ini mungkin cara yang lain untuk mengurangi dimensi adalah dengan mengurangi redundant atribut. Jadi atribut yang mungkin redundant, yang mungkin sama, itu kita bisa kurangi gitu kan ya. Contoh misalnya harga jual gitu kan ya, atau harga pembelian dari satu produk ya, dan juga jumlah sales ya, tax paid ya, jumlah penjualan ya, nilai penjualan yang dibayarkan, ini mungkin punya informasi yang kurang lebih sama ya, kita bisa gunakan salah satu. Kemudian irrelevant atribut ya, atribut yang tidak relevan itu bisa kita buang. Contoh untuk memprediksi IPK ya dari mahasiswa, mungkin student ID itu nggak penting ya, NIM itu nggak penting dalam memprediksi IPK ya, IPK mahasiswa atau prestasi mahasiswa, yaitu bisa dibuang atau bisa dihilangkan saja. Kemudian fitur selection approach ya, jadi pendekatan dari fitur selection ini antara lain tadi sudah disebutkan, ada wrapper, filter, dan juga hybrid ya. Saya kira mungkin teman-teman bisa nanti membaca secara sekilas ya metode-metode itu untuk dalam rangka tadi menseleksi fitur ya. Ya, di dalam filter approach ini statistical analysis yang digunakan ya, dari fitur itu digunakan kemudian tanpa adanya learning model, jadi hanya pendekatan statistik. Ya, misalnya tadi ya jumlah-jumlah ada data-data yang bisa direduksi dengan perhitungan-perhitungan statistik tertentu. In the wrapper approach ya, itu ada model predetermined learning model. Jadi ada model yang atau learning ya, proses learning yang nanti diterapkan ya. Sedangkan hybrid approach ini gabungan di antara keduanya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa baca lebih lanjut mengenai metode fitur selection ini. Oke, ini penjelasan. Nah di
Rapid Miner itu sebenarnya ada ya, ada operatornya untuk fitur selection ya, filter approach, ini dengan information gain, chi-square, log likelihood ratio. Kemudian di wrapper approach ada forward selection, ada backward elimination, randomized climbing gitu ya. Di embedded approach itu ada decision tree, weighted naive bias dan sebagainya. Ini ada beberapa metode filter selection yang disediakan oleh Rapid Miner. Mungkin di kesempatan video yang lain kita bisa contoh mengolah melakukan seleksi fitur dengan Rapid Miner ya, mudah-mudahan. Nah, kemudian mengurangi numerosity. Jadi mengurangi volume data dengan memilih alternatif berupa bentukan data, format data yang lebih kecil. Ya, misalnya parametric method itu dengan regression gitu kan ya. Kemudian kalau non parametrik ini ya kayak pakai histogram, clustering, sampling dan sebagainya. Kita lihat satu persatu ya. Nah, linear regression ya, multiple regression, log linear model. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan yang memang bisa dipakai untuk mengurangi data reduction ya, mengurangi jumlah volume dari data. Ya, di dalam linear regression itu ya, jadi nanti hanya ibaratnya akan dihasilkan suatu model analisis ya, yang nantinya dari data tadi akan dihasilkan semacam persamaan atau model. Saya kira pas video prediksi yang menggunakan linear regression itu pernah dicoba ya, kita ada videonya kitanya terkait dengan prediksi tertentu, prediksi saham kalau nggak salah kitanya itu bisa dihasilkan ininya persamaan atau modelnya. Nah, dengan dihasilkan persamaan itu kan mau datanya bagaimanapun itu bisa digambarkan dengan model tersebut. Oke, linear regression ini sering dipakai untuk prediksi data-data yang memang sifatnya time series ya. Nanti mungkin di pertemuan-pertemuan mendatang kita ada pembahasan khusus terkait dengan bagaimana melakukan prediksi data time series. Kemudian histogram analisis ini juga salah satu cara untuk mengurangi dimensi dari data, mengurangi jumlah data dengan melakukan analisis histogram gitu kan ya. Nah, jadi intinya sih histogram itu kalau kita ketemu data seperti ini ya tentunya kita bisa datanya ini kan misalnya ada ribuan gitu kan ya. Nah, kita bisa kelompokkan ya berdasarkan mungkin ya beberapa kelompok yang kurang lebih sama gitu kan ya. Maka itu bisa dilakukan analisis histogram. Ya. Kemudian clustering ya. Nah, clustering ini juga mungkin salah satu cara juga untuk mengurangi dimensi dari data gitu ya, dengan cara ya mengelompokkan data-data yang kurang lebih sama ya. Nanti mungkin bisa proses dengan terpisah sehingga dimensinya menjadi lebih kecil. Cara lain adalah sampling ya. Nah, sampling ini perlu hati-hati. Ini saya melihat proses sampling ini punya kelemahan ya. Kelemahannya adalah pada saat kita mengambil sampel data ya, itu akan sangat mempengaruhi hasil. Ya, dalam data mining sebenarnya sampling ini tidak terlalu disarankan ya, karena nanti datanya itu sendiri akan hilang. Mungkin bisa jadi salah mengambil sampel, itu kesimpulannya juga bisa jadi tidak tepat gitu ya. Ya, tapi tetap ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi besarnya data ya. Iya, yang penting keterwakilan dan variasi dari data itu terpenuhi. Ya, contoh sederhananya ya, sampling misalnya kita mau mengambil data gitu kan ya.
saya lupa gitu kan ya, pernah mengikuti satu seminar ya, conference gitu kan ya. Salah satu peserta itu menyajikan prediksi apakah satu apa ya, di satu penjualan di satu showroom gitu kan ya, showroom motor atau mobil, saya lupa gitu kan ya. Nah, ternyata sampel atau data yang diambil itu tidak mewakili kondisi atau variasi data yang sebenarnya. Jadi data yang diambil adalah data yang ibaratnya nasabah yang baik-baik lah gitu kan ya. Nasabah yang buruknya itu tidak tercover gitu kan ya. Nah, sehingga ya akurasinya tinggi ya. Nah, itu menjadi satu kesalahan dalam proses pengambilan data yang nanti hasilnya bisa jadi meragukan gitu kan ya. Contoh lain misalnya katakanlah survei ya, kita melakukan survei, kita ambil data ya, kita pengen misalnya melihat gitu kan ya, katakanlah pengaruh jenis kelamin gitu kan ya, terhadap prestasi misalnya gitu. Nah, tentunya kita harus keterwakilan antara jenis kelamin pria dan wanita itu juga harus tersedia gitu ya. Jangan sampai ya kita melihatnya itu tapi ternyata data yang diambil itu hanya jenis kelamin pria, wanitanya sedikit misalnya. Nah, untuk itu dalam proses pemilihan sampel ini harus hati-hati. Ini ilustrasinya gitu kan ya. Misalnya simple random sample without replacement gitu kan ya. Nah, ini kalau ini diambil, nah ini apakah ini sudah mewakili data atau tidak gitu kan ya, data yang ini gitu kan ya. Nah, ini kan hati-hati gitu kan ya. Terlihat di sana kalau random itu belum tentu ya, keterwakilan nih data yang hitam tidak ada di sini ya. Nah, kemudian ini ada SWR ya, simple random with replacement. Jadi ada proses replacement di sana gitu kan ya. Nah, ini contoh sampling data. Kemudian ya, ini perbedaan antara cluster atau ya sama ya, cluster atau stratified sampling ya. Nah, ini saat raw datanya seperti ini, maka diambil nih per cluster itu diambil cuma 4 ya. Kenapa? Karena ini punya karakteristik data yang kurang lebih sama ya, sehingga diambil sampelnya. Nah, ini sampel yang baik seperti ini. Keterwakilan antara masing-masing karakteristik dari data itu ada. Ya, jangan sampai yang diambil misalnya ini ngambilnya 12, yang diambil cuma dari yang biru semua gitu ya. Itu yang tidak baik. Ya, kalau random kan memungkinkan terjadi seperti itu. Nah, itu sampling ya. Nah, ini saya kira metode pengambilan sampling, berapa jumlah sampel itu ada metode tersendiri ya, dan mungkin tidak dibahas di sini. Intinya sih keterwakilan antara masing-masing bagian atau masing-masing karakter dari data itu ada. Oke, selanjutnya adalah data transformation dan data discretization ya. Nah, ini mengulang sih sebenarnya apa yang tadi disampaikan gitu kan ya. Nanti ada proses histogramisasi ya. Data transformation ini mentransformasikan ya tadi ya, data yang sebelumnya mungkin punya dimensi atau punya bentuk tertentu diganti ya dengan data dengan kriteria yang lain gitu kan ya, tapi itu masih mewakili, dianggap ya mewakili walaupun mungkin tidak 100% ya, mewakili karakteristik data yang sebelumnya. Metodenya antara lain smoothing ya. Smoothing ini menghilangkan noise dari data. Yang kedua adalah attribute atau feature construction, ada aggregation ya, ada normalisasi, dan juga ada diskretisasi. Ya, min-max normalization gitu. Ini normalisasi. Jadi nilai yang baru itu kita ibaratnya kita melakukan normalisasi dengan mencari nilai yang terkecil dengan nilai terbesar, lalu
namanya bagi dengan ya selisih di antaranya gitu kan ya. Contoh misalnya income range-nya antara 12.000 sampai 98.000. Itu kalau kita mau normalisasi dari 0 hingga 1, maka 73.000 ini menjadi, ini rumusnya ya, hasilnya adalah 0,716. Ini melakukan normalisasi. Dengan normalisasi itu nanti kita punya rentang data yang kurang lebih sama ya, sehingga nanti perbandingannya akan lebih mudah. Biasanya normalisasi antara 0 sampai 10 atau 0 sampai 1. Jadi rentangnya jelas. Kemudian ada Z-score normalization, ini menggunakan mean dan standar deviasi. Kurang lebih sama ya, ada rumusnya. Kemudian normalisasi by decimal scaling, jadi dengan desimal ya, skala desimal ya, jadi dibagi dengan 10 pangkat C ya, dimana C ini ya satu nilai ya tertentu, jadi dibagi 10 dan seterusnya, nanti akan ketemu angka-angka yang memang dalam rentang yang sama. Ini juga boleh. Nah, kemudian diskretisasi ya. Nah, diskretisasi ini jadi ada 3 tipe atribut: nominal, ordinal, numerik gitu kan ya. Masing-masing nominal misalnya color, profesi gitu kan ya, itu nominal. Ordinal itu academic rank misalnya, jenjang akademik gitu kan ya, S1, S2, S3. Numerik itu real number gitu kan ya, integer atau real number. Nah, diskretisasi ini membagi data tersebut itu menjadi interval. Ya, jadi misalnya kayak grading itu diskretisasi. Yang tadinya rentang nilai itu dari 0 sampai 100 ya, itu kan terlalu besar, maka dilakukan grading ya, gradasi nilai. A, A min, B, B plus, B min dan seterusnya, itu namanya diskretisasi. Ya, ini sering digunakan untuk menyingkat ya rentang nilai itu biar lebih mudah terbaca dan lebih singkat. Ya, metodenya antara lain ada binning, histogram analysis, cluster analysis, decision tree analysis ya, dan juga ada korelasi analisis ya. Ini ada yang supervised, ada yang unsupervised dan sebagainya. Oke, ini simple diskreditasi adalah dengan algoritma binning ya. Equal width ya, jadi dengan nilai yang sama. Nanti ada contohnya, ada equal depth ya, dengan frekuensi yang sama ya, berbasis pada frekuensi ya. Contohnya gitu ya, misalnya ada data yang 4 yang sudah diurutkan ya, 4, 8, 9, 15 dan seterusnya. Kalau menggunakan equal frekuensi ya, equidip bin ya, maka akan dihasilkan 3 bin, 3 kelompok ya. Bin 1 ada 4, 8, 9, 15. Jadi cuma dibagi, mau dibagi jadi 3 ya udah, datanya dibagi menjadi 3 kelompok aja gitu kan ya. Tidak peduli itu nilainya berapa. Ada smoothing by bin means ya. Ini smoothingnya ini dilakukan rata-rata. Jadi 4, 8, 9, 15 ini di rata-rata hasilnya 9, maka di sini nilainya adalah 9 semua. Ya, ini di rata-rata jadi 23 semua dan seterusnya. Ada yang pakai bin boundaries. Bin boundaries ini nilai terkecil dan terbesar ya, dari masing-masing bin. Ya, jadi setelah dibagi 3, 4 ini terkecil ya. Kemudian 15 ini terbesar, taruh di ujung. Nah, yang di tengah-tengahnya ini lebih condong mendekati yang kiri atau kanan ya. Nah, ini tinggal di cek gitu kan ya. Karena 9 ini lebih dekat ke 4 dibanding ke 15, maka ini akan jadi 4 ya, dan seterusnya. Nah, ini perbandingan antara binning dan clustering ya. Nah, ini relatif lebih mirip ya. Ini contoh, walaupun clustering ini lebih bagus gitu kan ya, lebih tepat gitu kan ya, dibanding yang proses binning ya. Tapi itu menjadi alternatif. Bedanya kalau binning ini mungkin tidak terlalu, karena prosesnya tidak menggunakan algoritma yang kompleks, maka dia lebih cepat dibanding clusterisasi. Ya, diskretisasi dengan klasifikasi ini juga sering digunakan ya, kayak
metode decision tree analysis ya, dengan menggunakan entropi atau nilai gain gitu ya, itu yang nantinya akan menghasilkan data-data yang mungkin lebih baik ya pada saat diolah. Nah, bagian terakhir adalah data integration ya. Bicara mengenai data integration ini sebenarnya sih bagaimana mengintegrasikan data dari satu tahapan ke tahapan yang lain gitu kan ya. Ya antara lain ya, mengkombinasikan data dari multiple source menjadi satu buah penyimpanan ya, integrasi lah gitu kan ya. Mungkin sumber datanya banyak, itu bagaimana mengintegrasikan satu sumber dengan sumber yang lain. Ini kan tentu punya problem juga ya, antara lain entity identification problem ya. Misalnya ada yang menyebutnya jenis kelamin dengan L sama P, ada yang menyebutnya dengan P sama W, ada yang menyebutnya 01 dan seterusnya. Itu problem ya, itu harus diselesaikan ya pada saat tahapan integrasi ya, disepakati mana yang dipakai. Kalau terjadi konflik ya tentu itu harus resolve atau harus diselesaikan. Misalnya ukuran atau skala satuan ya, itu harus disamakan ya, agar nanti pada saat proses itu punya hasil yang sama gitu. Ini data redundant gitu ya, data yang double itu juga sama ya, seringkali muncul gitu kan ya pada saat proses integrasi gitu kan ya. Informasi yang sama mungkin disimpan di A ya, dan informasi yang sama disimpan di B ya, itu integrasi itu menjadi PR besar gitu kan ya, pada saat informasinya itu ternyata punya value yang berbeda atau bertentangan gitu kan ya. Ini ya dalam dunia IT gitu kan ya, sering terjadi gitu kan ya, data-data yang memang disimpannya berbeda di sistem yang berbeda, tapi nilainya bertentangan. Ya, contoh pernah terjadi gitu kan ya, tapi sekarang udah enggak ya. Pernah terjadi dulu ada nilai IPK mahasiswa, perhitungan IPK mahasiswa antara web dosen dengan student itu berbeda gitu kan ya. Ya, tapi akhirnya itu sudah ketahuan penyebabnya gitu kan ya, dan bisa diselesaikan ya, dan ya hasilnya tidak tidak, itu hanya salah baca data ya, sehingga tidak merugikan perhitungan akhir dari IPK mahasiswa, tapi pernah terjadi selisih gitu kan ya. Oke, ini beberapa referensi dan kesimpulannya. Nah, saya kira data reduction itu kesimpulannya adalah kita bisa mereduksi dari sisi dimensinya, ya, besaran datanya, atau dari sisi dimensinya ini ya besaran secara fieldnya ya, atau dari sisi numeriknya atau isi dari datanya itu sendiri ya. Ya, kemudian data transformation, data discretization itu kita mungkin perlu poin atau perlu mempelajari lebih terkait dengan normalisasi. Kemudian data integration itu ya bicara mengenai bagaimana mengintegrasikan dari berbagai macam sumber data ya, terkait dengan entity identification problem, redundancy ya, inkonsistensi dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.